Sintua Advokat Eliver P. Situmorang Sarjana Hukum. Sikoming Sarjana Pendidikan Master of Science. Yang ketujuh, Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Ini Presiden SMA Negeri 8 Medan. Terpujilah Tuhan yang telah mengumpulkan kita berada di tempat ini untuk kita boleh merayakan Natal di tahun 2025 ini. Kita akan mengambil waktu kita untuk beribadah. Sebelumnya itu, segala makhluk yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Segala mengaku bagi kemuliaan Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati perayaan Natal Perisai Semandel, Perhimpunan Alumni Kristen SMA Negeri 8 ini. Kiranya roh Tuhan tercurah dalam hati kami dan menginsapkan serta menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan kami. Kami mengundang malaikat Tuhan mengkawal kami di sepanjang acara ini. Untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, gereja dan masyarakat. Bagimu Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi Raja dan nyanyi sembah Bapa Yesus Sang Raja, mari Raja dan nyanyi. Berbagai bahasa dalam bahasa daerah dan dalam bahasa bangsa dan negara. Kami persilakan. Bahasa Batak Toba, Sada Petrus tolu ayat sia. Unang ma baloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion, lama masu-masu mahamu, ay naing teanon munado pasu-pasu, umbahen natar jauh hamu. Bahasa Karo, Sada Petrus telu ayat siwah. Tapi olah balas alu si jahat, entah si jahat alu si jahat. Tapi pas-pasulah sebab guna si mekam idilo di bata, gelah ipas-pasu di bata kam. Sada Petrus tolu Elsia ibagas bahasa Simalungun. Ulang mabalaskon na siyang na jahat imbang na jahat. Risa-risa imbang ni risa-risa. Lamin mamasu-masu na siyang. Asiho te anon ni na siyang do pasu-pasu. Asitardino na siyang. Bahasa Batak Papak Dairi 1 Petrus 3 ayat 9. Ulang malau balesken kene, jahat olo jahat, rehe bales rehe, tapi pasolit makenena debata, karena idilo pe kene alako menjalo pasu-pasu bayi debata nayu. Bahasa Nias 1 Petrus 3 ayat 9. Boi misoloni jilo sohi afonia silo, sohi bal falesa afonia falesa, si sokania misolomi paoma pangdaro hofu moriu kohi lawalangi. Bahasa Jawa 1 Petrus 3 ayat 9. Lan aja malas piala marang piala, utawa nyenye kamu ngenye nangging kosok balene berkahi amarga iki sempayen wis ketimbalan, supaya sempat sampeyen bisa entah ke berkah. Bahasa Bali 1 Petrus 3 ayat 9. Nenten dados ragane males pakewe untuk pakewe, wiadin sesimpet antuk sesimpet, nanging wantah suwalikipun makdo ragane micayang paswekan, santukan wanteh wantah kadi asup punike, ragane kacumawis inggi punike, makde melihan paswekan. Bahasa Makassar 1 Petrus 3 ayat 9. Te aku ambalasaki kaja dalam si agam kaja dalam, ya reka kana polibe si agam kana palibe.
dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bahasa Ibrani, VL tisalmu ra'a tacha ra'a o ganai tacat ganai ala lehipech becu kila kets nikartam lemaan ticu berkat. Bahasa Jerman, Unvergantet nicht Böses mit Bösem oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern seine vielmehr, denn dazu seid ihr berufen, dass ihr sehen Allah. Bahasa Korea, Beljonso samtaku, 아구아구로 갚지 말고 모여구로 갚지 말고 오히려 주목합십시오. 은은 여러분이 주목을 받아서 부름이 받았기 때문입니다. Bahasa Prancis 1 Pierre 3:9 Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure bénis au contraire car qu'est-ce cela que vous faites était oblige afin de hitter la benediction. Bahasa Cina, Bia Xiang Xiu, Chao Qi Jie, Bu Yao Yi E Bao Wei, Yi Rumah Hai Rumah, Dao Dao Juku, Yi Ni Men Men Chao Chua Qi Wei, Hao Chao Ni Men De Fu. Bahasa Inggris 1 Peter 3:8-9 Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that you are there unto call, that you should inherit a blessing. Amen. Murid-murid SMA Negeri 8 Medan dengan judul Buatlah Aku Menjadi Berkat. Tuhan, berkatilah aku dan buatlah diriku menjadi berkat. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran.
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ajarlah aku untuk suka memberkati. Ajarlah aku untuk suka memberi. Ajarlah aku untuk mau mengampuni. Ajarlah aku untuk suka mengasihi. Sebab dengan memberkati aku diberkati. Sebab dengan memberi aku diberi. Dengan mengampuni aku diampuni. Dan dengan mengasihi itulah tandanya bahwa aku
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kasih buat hadir Bu dalam setiap ibadah kami yang kami lakukan sampai di pertengahan ini ya Tuhan Yesus. Selanjutnya akan mengurapi acara demi acara. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabdamu, bersabdalah ya Raja Sorga, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu menjadi perpanjangan suara-Mu, menjadi perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam melalui pesan Natal ini Tuhan, semua alumni SMA Semandel Tuhan boleh mendapat berkat kado Natal pada malam hari ini, dan mereka pergunakan itu dan kami pergunakan itu dalam tiba sebentar lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa melewati, dan tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan berdiri teguh untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Raja Sorga, Juru Selamat kami, untuk Tuhan menata, mengelola Tuhan, mengendalikan setiap hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan benarlah Tuhan tema Natal ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pasar Ibu dari Gereja Yakin Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Kurang lebih sinode ini berdiri 10 tahun dan mulai berkembang di Kota Madiun Medan, dan DPD kita Bapak Pendeta Raja Min Sirait. Mungkin sebagian Bapak Ibu kenal itu. Dan gereja kita ada di Cemara Asri. Percaya Tuhan yang menuntun saya sampai ke sana. Karena kebetulan yang di sana itu adalah orang-orang hebat secara ya dunia atau secara ekonom. Mereka itu adalah bisnismen dan para pengusaha. Mereka percayakan saya ada di sana, dan itu semua karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan istri saya Boru Sombing dari Siborong-Borong. Saya punya anak 3. Yang pertama hari ini puji Tuhan hadir, boleh berdiri, Pasar Ibu. Yang paling kecil, yang nomor 2 tinggal di rumah menemani istri saya. Yang paling kecil Guagliarella Yemima Boru Pasar Ibu, masih kelas 3 SMP. Itu perkenalan singkat, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kembali bertemu di Semandel. Kalau tidak salah Paskah ya atau Jumat Agung ya, saya juga diundang sebagai pembicara di sana. Tidak melihat umur, tidak mengukur status ekonomi kita, tapi judulnya atau temanya hari ini dipanggil menjadi berkat. Saya percaya ya pemilihan tema ini bukan secara kebetulan, tetapi pasti ada rencana Tuhan untuk Semandel supaya menjadi berkat. Tidak berpanjang-panjang, saya akan bacakan sebagai lengkapnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya berkatilah karena kamu dipanggil untuk menjadi berkat atau menerima berkat. Maka tema hari ini, malam ini diberikan kepada kita, dipanggil untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, dipanggil untuk menjadi berkat tidak gampang. Ada korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ada banyak yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam Matius 25 kalau tidak salah, Yesus berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Di ayat berikutnya, ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku telanjang kau beri aku pakaian, dan sampai selanjutnya, dan sampai selanjutnya. Dikatakan di ayat terakhirnya, kamu melakukan ini kepada salah seorang yang paling hina, kamu sudah melakukannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, alumni Semandel, jangan pernah melihat status ketika kita memberi. Apakah itu kalangan anak jalanan, apakah itu kalangan para pemungut barang bekas, apakah itu orang-orang yang sudah tidak punya orang tua,
yang disebut tempat mereka panti asuhan. Jangan melihat latar belakang mereka, jangan melihat komunitas mereka atau status mereka, tapi dikatakan malam ini kita sudah memberikan itu kepada Tuhan. Jadi supaya tidak sia-sia tema ini, maka kita harus melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, Natal malam ini sebagai tempat merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kepada kita. Melalui Natal ini kita boleh merenungkan kembali sepanjang perjalanan hidup kita, sepanjang tahun ini, sepanjang kita sudah mengenal namanya kasih Tuhan. Sejauh mana kita melangkah bersama dengan Yesus? Sejauh mana kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada banyak orang? Sejauh mana kita mengaplikasikan kasih yang daripada Tuhan Yesus itu kepada semua suku bangsa? Kita lihat bangsa Indonesia, bangsa yang heterogen, berbagai macam suku. Saudaraku, Bapak Ibu, tidak gampang untuk memberkati orang yang telah mencaci kita. Tidak gampang untuk berdoa kepada orang yang menyakiti kita. Tidak gampang. Seringkali kita lebih gampang ketika kita dijahati, kita langsung menjahati dia. Tapi malam ini menjadi refleksi bagi kita, renungan yang paling dalam bagi kita. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan ketika kita punya uang, bukan ketika kita sehat, bukan ketika kita anak-anak kita sudah sukses baru kita bisa memberkati orang. Tapi tidak, sebaliknya yang paling luar biasa itu ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya pergumulan, tapi kita bisa memberkati sesama kita. Kita memberkati orang, kita memberkati. Itulah salah satu ya yang menjadi acuan daripada tema malam ini, menjadi berkat. Menjadi berkat itu tidak gampang. Momen Natal ketika Yesus Kristus Raja Sorga hendak menyatakan berkatnya kepada dunia ini, ada dua anak muda yang sudah disinggahinya. Salah satu adalah Maria dan salah satunya adalah Yusuf. Ada harga yang mereka bayar. Ada konsekuensi yang mereka terima ketika mereka ingin menyatakan berkat itu, menyampaikan berkat itu. Satu orang anak gadis perawan dihinggapi oleh Roh Kudus. Lalu orang akan menganggap pada saat itu dia hamil di luar nikah. Dilempari dengan Maria mampu menerima ini. Hari ini kita ditekankan menjadi berkat. Bapak Ibu, menjadi berkat bahagian kecil mungkin dari sabda Yesus bagi kita. Saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu. Coba angkat tangan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Ibu-ibu yang sudah merasakan melahirkan seorang anak. Pasti ada harga, ada pertaruhan yang harus dipertaruhkan di sana. Pertama nyawa, ada harga yang dipertaruhkan. Bagaimana ketika kita mau melahirkan sebuah kebenaran, melahirkan sebuah berkat menjadi banyak kepada banyak orang? Gak gampang. Kita melahirkan anak aja, ibu-ibu yang melahirkan aja ada pertaruhan. Demikian juga kita ketika kita melahirkan sebuah berkat, ada pertaruhan yang harus kita hadapi di sana. Seringkali ketika kita memberikan yang terbaik, orang juga tak suka. Segitunya diberikan, segitunya berbanding untuk Natal. Padahal itu kemampuan dia. Kadang-kadang hal yang baik menurut ukuran kita itu bisa disepelekan orang. Maka ini menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu Semandel. Bagaimana kita harus menghadapi tantangan ini tahun 2020 menjadi berkat.
bukan hanya kepada Kristen, tetapi kepada banyak orang. Ketika imanmu diganggu, ketika ibadahmu diganggu, ketika Tuhanmu dilecehkan, direndahkan, apakah engkau masih mampu menjadi berkat bagi dia? Ada satu pesan Tuhan. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang betul-betul cinta kepada Tuhan, tidak bisa tanpa iman percaya kita kepada Yesus Kristus, tanpa cinta sejati kita kepada Yesus, tidak akan mampu Bapak Ibu kita berdoa kepada musuh kita. Kita lagi enak-enaknya memuji Tuhan, ada orang dia mau di belakang, dia mau di bawah. Atau bisa juga sesama Kristen kita mengantar berkat ke panti asuhan, kadang-kadang disembelihkan, kadang-kadang direndahkan. Ketika suara itu datang, bagaimana kita menghadapinya, meresponinya? Kalau kita kuat dengan betul-betul dorongan dari Tuhan, Roh Kudus yang berbicara kepada kita, maka kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi, ya, berkat menjadi berkat berarti atau tentunya, ya, hari-hari kita atau bicara kita harus menjadi bicara yang berkat, bukan mengutuki, tapi kata-kata berkatlah yang keluar dari mulut kita. Sikap kita juga sikap yang memberkatilah, bukan sikap mengutuki. Itu orang atau ciri-ciri yang menjadi berkat. Kenapa? Karena memang kita dipanggil untuk, ya, memberkati banyak orang. Salah satu memberkati pekerjaan Tuhan. Di mana itu? Melalui gereja, melalui komunitas kita Semandel ini. Akan banyak ke depan yang harus kita tantangi. Ada berita juga kalau Semandel berperan aktif di sana untuk menghibur, untuk menolong, untuk membantu orang yang mengalami duka. Ada yang mungkin sakit, berkunjung ke rumah sakit. Kadang-kadang kita nggak bisa di depan, tapi kita punya kontribusi untuk memberkati pelayanan itu. Tidak untuk mengutuk. Lalu apa lagi? Mengasihi. Mengasihi ini tidak gampang. Mengucapkannya gampang, tapi mengasihi itu tidak gampang. Bagaimana ketika kita disakiti? Mampukah kita mengasihi? Di antara alumni Semandel. Kenapa saya katakan bisa terjadi di antara alumni? Karena iblis datang untuk merongrong sebuah komunitas, merongrong sebuah kumpulan. Bagaimana sekumpulan itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berdiri teguh dalam firman Tuhan. Iblis ingin menyusupi itu. Murid Yesus 12 saja bisa disusup. Judas bisa menjual. Petrus sabam hari dia bersama dengan Yesus. Dalam terik matahari dia ada, dalam hujan dia ada, dalam kelaparan ada. Ketika puncaknya dia menyangka dakutan deh. Ini bisa disusup. Tapi saya percaya alumni Semandel ini, bila ini ditekankan menjadi berkat, enggak peduli apapun tantangan di depan, enggak peduli adakah suara-suara sumbang, enggak peduli ada yang mendukung atau tidak mendukung, ada yang bersahabat apa tidak ada yang bersahabat, tapi kita punya komitmen Semandel menjadi berkat. Bila penting menjadi berkat buat bangsa dan negara ini, punya kontribusi. Saya melihat tadi sudah akademiknya luar biasa. Kita pakai itu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga alumni itu bukan tinggal nama, tapi alumni itu benar-benar dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan hanya sekedar tema Natal malam ini, tapi hari-hari kita dalam perjalanan iman rohani ini,
kita menjadi berkat. Di pekerjaan kita, di instansi kita, sekalipun kadang-kadang orang tak memandang kita sebelah mata, tapi kita tetap konsisten menjadi berkat. Bagaimana kita dapat menjadi berkat? Yang pertama, membagikan kasih Bapa kepada banyak orang. Salah satu contoh, ketika kita sharing seperti tadi sebelum jumpa, ada kadang-kadang kita selipkan firman Tuhan. Ketika kita bercerita, ada kalanya orang punya keluhan. Sebab Engkaulah yang mampu memampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada protokol. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Sungguh Engkau amat baik. Engkau Allah kami maha perkasa. Engkau Allah kami maha agung dan maha mulia. Layak kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih setia-Mu Bapa. Sungguh Tuhan melawat kami. Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau berikan, buat cuaca yang baik, buat seluruh umat-umat-Mu yang boleh hadir saat ini Bapa, alumni Perisai Semandel Medan, dan guru-guru yang kami hormati dan kami sayangi, seluruh undangan hadirin yang boleh ada saat ini, semuanya karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Martupel Pasaribu. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak. Semakin Engkau pakai lagi hamba-Mu ini, lebih hikmat yang daripada Engkau Tuhan curahkan bagi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini semakin kecil dan Engkau semakin besar di dalamnya ya Bapak. Hikmat Salomo Tuhan curahkan baginya. Ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Ada banyak jiwa-jiwa boleh bertobat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarganya, anak istrinya ya Tuhan, yang sudah berjerih payah untuk menyakseskan Natal kami ini Bapa. Oh haleluya. Iya sih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat seluruh panitia Natal yang sudah bekerja keras Bapa, sebab ada upah di surga bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya karena kuasa-Mu Tuhan, seluruh anggota Perisai Semandel yang sudah turut mendukung dalam doa, dana, dan apapun itu Tuhan, berharga di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan catat, Tuhan lihat. Terima kasih buat seluruh yang mendukung perayaan Natal kami ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Kami juga berdoa Tuhan buat ketua Semandel kami Tuhan dan pengurus harian Semandel. Biarlah mereka tetap Tuhan Yesus setia di hadapan Engkau Bapa, membawa payung Semandel kami ini semakin berkibar di hadapan-Mu. Berkati Tuhan
seluruh pengurus harian kami, ketua, bendahara, sekretaris. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh Bapak Ibu guru yang hadir malam ini Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Ibu guru yang sudah purna bakti dan yang masih aktif, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Masih banyak, saya tadi coba sesingkat-singkatnya supaya nanti seluruh alumni Semandel banyak berinteraksi. Mungkin sudah lama nggak ketemu, momen ini kita pakai untuk bersilaturahmi, bercerita banyak, karena ini malam minggu, malam yang panjang. Kita pakai untuk berinteraksi sehingga kekompakan, kebersamaan, kesehatian boleh terjadi di tahun 2020 bahkan selanjutnya terus menerus. Kita langsung berdoa, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dalam hidup kita, kita akan pulang, kita akan terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat yang besar dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib menebus kita dengan lunas sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mengajari kita, menuntun kita mulai pada malam hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang yang percaya dan berharap kepada. Amin. Bapa terima kasih. Surga,
bersama. Kemudian tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita panitia yang sudah bersama-sama melakukan tugas dan fungsi masing-masing sehingga demikian pelaksanaan Natal untuk malam ini Perisai Semandel boleh berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mau menyampaikan beberapa hal kepada kita semua dan sekaligus sebagai laporan kepada BPH untuk kegiatan yang boleh kita lakukan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, panitia ini dibentuk, perayaan Natal ini dibentuk salah satu bagian dari program kerja dari BPH. Tahun 2025 harus melakukan Natal. Kebetulan kami dihunjuk, dipercaya untuk mendakodai panitia Natal 2025 ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan untuk menyusun kepengurusan di panitia ini, karena saya juga ibu guru penggawean, ibu guru nabi, baru dope gabung au dohot prisayon, dan adong dope 1 tahun lebih, ya. Jadi untuk menyusun, menyempurnakan ini murni semua dari rekan-rekan, murni do anggota perisai yang pertama atau yang lebih dulu bergabung di perisai ini untuk menyusun orang-orang yang duduk di kepanitiaan. Alani i molotung adope na hurang lobi. Kami dan saya secara pribadi dohonok kudo mohon maaf karena itulah kemampuan saya, kemampuan memanage yang kurang di dalam hal berorganisasi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, molo di perjalanan di kepanitiaan kesannya ada agak lambat, terutama dalam hal pengumpulan dana. Boy ide di grup ni panitia. Alai hura ala terbiasa berhata di dok hatop adong nadi aduna lebat adong napinai mana. Jala molo huida sikap nahubain terlalu sering tarik ulur. Alai pas doi narohaku jamitan yang mempedi dan nakil. Molo au keras dalam hal membuat suatu kebijakan, mungkin itu akan tanggapi berkah be. Alai ala di nakil kupa husor di bagasar haku na hidup penema pendeta. Ya ini juga lah mungkin sedemikian kita harus tarik ulur di dalam kepanitiaan ini. Alani i tusude kepada kita semua yang sudah memberikan pemikiran, yang sudah memberikan sumbangan dana materi dan apapun itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita canangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan menjadi berkat itu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Memberikan kata sambutan, sikat tepat, ikat cepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Sehingga kami bersilakan dengan sangat hormat. Bolo hatoknya orang Pancasila ini do, yang namanya kan IC Sude, sila pertama do, kelima. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Raja Dunia yang kita rayakan pada hari ini, Yesus Kristus, bisa kita berkumpul di tempat yang indah dan bahagia ini. Nahu persang abihami yang pertama, Amang Pendeta Pasang Ibu, begitu juga kepada Abangda, Ketua Panitia Natal, Bang Antar serta dia Bang Somanima Muse, Nahu Prasana Bihami do hormati kami, Bapak Ibu Guru kami, Nang Sudi Mahamu Hukuari teh alana singkat pada ina, Nang Sudi Mai, begitu juga yang mewakili kepala sekolah anggota Hukuari mon, Inang Purwokti, teh melihat mainan, begitu juga kakak saya yang cantik
pembina kami Kak Yeni Sumiraya ya. Dan kepada kita abang awak, kakak awak, adik awak, laki atau perempuan ya yang saya hormati dan cintai, awak orang Medan katanya, cerita orang Medan. Terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Kita boleh bersuka cita ya dalam merayakan Natal di tempat ini. Kami dari kepengurusan Perisai Semandel salut dan apresiasi kepada kepanitiaan Natal tahun 2026 ini. Coba mari kita berikan aplaus, kita tepuk tangan. Sukses. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami terlalu tarik jauh pada tahun ini dari BPK ke panitia. Karena postoro aku atau mah sedih saya Indonesia ai parkala dulu dan ada naso dupa ai do sosok mendadak do wow. Nanti kalau dekat nanti mungkin beda persepsi jadi ria-ria, tapi sebenarnya ria-ria itu biasanya itu bunga-bunganya itu nang adong na sempurna sama nabagi nah itu adong na semua pasti ada tarik ulur ya, tapi inilah hasilnya malam ini. Puji Tuhan Natal kita sukses, semoga menjadi kemuliaan Tuhan saja ya. Jadi tersongo di mana Bu Pasata Mirasian Ketua BPH anak-anak kita ingat singkat supel padat. Nah, cuman saya berharap supaya kumpulan kita di ke depan menjadi kumpulan perhimpunan yang penuh sukacita dan menjadi kumpulan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita mari bersatu dalam hal suka terlebih duka di tengah-tengah antar lintas alumni SMA Negeri 8 Medan di bawah wadah Perisai Semandel. Mari kita saling bersatu ya, dan kami juga berharap mungkin di tahun ini adalah akhir dari kepengurusan kami, dan kami berharap nanti supaya di kemudian hari nanti terpilih kepengurusan yang lebih solid, lebih tangguh, lebih kuat. Kalau kami kepengurusan ini yang penting maju aja lah ya, walaupun kadang banyak mundurnya ya. Kiri kanan ini bingkisan ini asli. Kalau dulu kan biasa kotak-kotak kosong dibungkus, ini asli berisi. Oh iya. Biasanya kan buat Natal dibuat kotak-kotak. Kalau ini memang berisi dia asli. Kiri kanan sudah, bahkan di sini sudah ada.
Itu 3 kantong ini dipersiapkan dari alumni, tanda kasihnya kepada perisi Sarandeli. Begitu banyak berkah yang terimanya, dia juga bagi-bagi berkah. Cuma siapa yang mendapat berkat hari ini, mungkin kita tunggu. Iya kan gitu. Seru ini, seru. Kami Perisai SMA Negeri 8 Medan. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas berkatnya. Natal Perisai Semandel SMA Negeri 8 Medan boleh ada. Itu adalah seizin dari Tuhan. Dan acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Dan semua bersuka cita dan mendapat berkat. Berkat tidak harus selalu materi, tetapi dengan penyampaian firman, doa syafaat yang begitu luar biasa, yang bahkan menembus sampai ke tulang daging kita, kiranya menjadi berkat untuk hari-hari yang akan datang. Tadi mulai jam 4 pagi sampai jam 12 saya kurang sehat ya. Jadi jam 9 saya ke rumah sakit, baru pulang saya dari rumah sakit UGD di Bunda Tamrin, dihubungi panitia Natal. Kakak nanti ada di depan sebagai penasehat gitu ya, tadi dibilang ke Natal. Aduh maaf Bang Anda, di Anda saya nggak bisa, saya kurang sehat, saya bilang. Tapi puji Tuhan ya, saya menangis tadi. Menangis, saya berdoa, Tuhan saya mau ikut Natal karena saya bangga sekali dengan perisai Semandel ini ya. Terbentuknya itu perisai kita, saya sangat bersyukur karena mulai dari awal adanya Semandel saya ikut. Jadi saya tahu bagaimana kita sebagai umat Kristen sangat direndahkan dan tidak dihitung ya. Jadi terbentuknya perisai ini saya senang dengan di bawah ketua Bapak Eliper juga, kita semakin ada. Setiap Natal walaupun kita masih di umur 3 tahun, tapi kita selalu ada. Seperti tema kita ini, ada berkat, ada kita, dan kita berusaha. Kita sudah ada dan tetap ada. Tadi dibilang dari sekolah SMA 8 ada penerus kita 300 sekarang di SMA 8. Itulah nanti penerus-penerus kita. Jadi mungkin banyak kita ya, seperti Ibu yang mewakili kepala sekolah tadi bilangnya, dia melihat bagaimana perjuangan perisai ini. Dan saya bangga sekali dengan panitia. Sangat saya bangga karena kemarin kami untuk merayakan hari jadinya perisai ya Dek, dengan Dek Elizabeth dan adik-adik yang lainnya. Kak, kita adakan Natal ya. Iyalah, saya bilang gitu. Tapi semua kita mengetahui ya, dengan keadaan sekarang ini sulit ya, masih mampu kita, masih ada kita ini. Perisai ini bisa merayakan Natal, itu luar biasa ya, luar biasa. Ini penelitian Natal dengan adik-adik semua bekerja sama bisa melaksanakan ya. Saya selalu mengikuti bagaimana masuknya sumbangan-sumbangan. Saya khawatir sebenarnya ada enggak nanti nih ya gitu. Bagaimana ya Bang Andar ini nanti ya sebagai ketua. Saya juga baru kenal Bang Andar waktu kemarin, Adik Andar waktu kita merayakan hari jadi polisi ya. Jadi saya selalu berdoa, jadi enggak ya, mudah-mudahanlah jadi ya. Karena di hati saya
Saya bangga sekali dengan adanya kita Kristen di SMA 8. Pokoknya saya waktu itu digelari Miss Pangap karena apa namanya ketua kepala angkatan bersenjata dulu Raden Panggabean. Jadi karena Panggabean saya, mereka bilang saya Miss Pangap karena kejamnya. Tapi saya bangga kali saya menjadi guru yang paling kejam karena hasilnya saya lihat luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Jadi terus saya kalian berkarya ya. Apa namanya? Saya sedih sekali kemarin itu katanya Padus itu dibubarkan. Gak tahu apa masalahnya. Padahal Padus itu kami sudah bawa sampai ke Bandung. Saingan kami dari UI, dari UGM, dari yang pokoknya universitas yang terkenal di Indonesia inilah saingan kami, dan kami menjadi juara harapan 1. Ya, jadi saya ingin menyerukan lah ya, sampai kapanpun ya tolonglah supaya perisai apapun namanya yang khusus untuk agama ini pasti binaan KRO ini semua ini binaan KRO, walaupun kadang-kadang mau lari dia dari gerbang itu bapak itu. Tapi kalau saya sudah berdiri di pinggir itu ada satu pun yang berani keluar. Ingat persis sama gitu. Harus kebaktian dia begitu. Jadi saya bangga kalian terhadap perisai ini karena ini pasti lulusan dari KRO. Ya, jadi saya banggakan saya. Semoga apa namanya pengurusnya itu diberkati oleh Tuhan. Ingat, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan, ya itu pasti tidak sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Inilah langsung kakak ini nggak mau langsung aku aja silakan
Iya Bu. Nah Bu, yang kecil-kecilnya bisa kami kasih Bu. Mudah-mudahan tahun depan lebih besar kotaknya, lebih besar amplopnya. Ini amplopnya masih amplop yang kecil-kecil. Iya. Dapat gitu dari sini. Foto mana tukang foto abang? Foto lah bang.